aku semua yang Bapak banggakan. Hari ini kita akan belajar tentang komunikasi, di mana ini adalah bab 10 dari mata pelajaran administrasi perkantoran. Jadi hari ini kita akan membahas apa itu komunikasi di tempat kerja, ya. Jadi ada 2 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah menerapkan komunikasi di tempat kerja. Yang kedua yaitu melakukan komunikasi di tempat kerja. Jadi 2 kompetensi dasar itu yang harus kalian kuasai di bab ini. Jadi mungkin sebelum kita banyak lebih dalam tentang komunikasi, ya mungkin kata komunikasi sendiri bagi kalian sudah merupakan sesuatu yang tidak bisa yang sudah biasa, ya. Komunikasi dengan teman, komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan bahkan dari kecil pun kalian sudah belajar tentang komunikasi itu apa, ya. Ya sebenarnya pengertiannya mudah, tapi ketika lingkungannya adalah lingkungan kerja akan menjadi sesuatu yang lain ketika kalian berkomunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan guru, komunikasi dengan teman kalian, ya berbeda dengan komunikasi dengan lingkungan pekerjaan seperti itu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin ada yang tahu tentang pengertian komunikasi itu apa sih? Apa sih yang kalian ketahui tentang komunikasi itu? Ya. Jadi dari kata komunikasi itu kita bisa lihat secara bahasa. Jadi komunikasi itu diambil dari bahasa Latin yaitu komunis. Apa itu komunis? Sama. Jadi ya ada tuh yang bahasanya komunis. Itu artinya sama gitu ya. Ada juga yang namanya communicare yang berarti membuat sama, ya. Atau community, ya. Jadi kebersamaan dan sebagainya. Jadi kata dasarnya itu communication, artinya pertukaran informasi, gitu konsep itu secara bahasa. Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai komunikasi ini, di sini ada menurut Harold Laswell, ya, dalam bukunya itu diterangkan bahwa cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan who, say, what, in which channel, to whom, with what effect, yaitu menurut ahli Harold Laswell. Ada juga menurut Kate Davies dalam bukunya Human Relation at Work dijelaskan bahwa komunikasi adalah proses jalur informasi, ya, dari dan pengertian dari seseorang ke orang lain. Jadi jalur informasi memberikan pengertian dari satu orang, ya, ke orang lain, itu disebut komunikasi. Ada lagi menurut Dr. Phil Astrid Susanto, ini menurut ahli Indonesia, dalam bukunya Komunikasi dalam Teori dan Praktek, beliau mengatakan bahwa komunikasi itu adalah proses pengoperan, mengatakan bahwa komunikasi itu proses pengoperan lambang-lambang yang mengandung arti. Itu menurut Profesor atau Dr. Phil Astrid. Ya, ada juga beberapa, ada Hofland, ya, Karl Hofland, menurut Gellar, Art Miller, menurut Profesor Alois, ya. Intinya sih dari kesimpulan dari para ahli itu, komunikasi adalah suatu proses kegiatan penyampaian warta atau pesan dan informasi yang mengandung arti dari pihak satu ke pihak yang lain. Jadi proses kegiatan atau proses kegiatan penyampaian pesan dari yang mengandung arti, yang mengandung sesuatu yang penting dari satu orang ke orang yang lain. Itu disebut dengan komunikasi, ya. Kita simpulkan dari beberapa ahli tadi yang dalam usahanya untuk mencapai pengertian bersama. Jadi komunikasi ini diperlukan untuk memahamkan
dua orang supaya memahami persoalan yang sama, hal yang sama, informasi yang sama. Itu dari fungsi dari komunikasi. Sedangkan untuk komponen-komponen komunikasinya sendiri di sini ada 5 ya komponen komunikasi. Yang pertama adalah komunikator. Ya, apa itu komunikator? Komunikator adalah orang yang menyampaikan informasi atau pesan kepada orang lain, ya, ataupun kepada orang atau kelompok. Jadi orang yang mengantarkan pesannya disebut komunikator. Yang kedua adalah komunikan. Nah, tadi yang menyampaikan pesannya adalah komunikator, yang menerimanya adalah komunikan. Jadi orang yang menerima informasi disebut dengan komunikan. Yang selanjutnya message atau pesannya itu sendiri, yaitu berita yang mengandung arti ya yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan ya dengan lambang-lambang, dengan hal-hal yang dapat berupa gambar, warna, bahasa ya dan lainnya, tulisan, supaya suatu hal itu yang penting tadi bisa tersampaikan kepada orang lain, seperti itu. Yang keempat, komponen komunikasi adalah saluran atau medianya, media penghantarnya. Itu artinya apa? Yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi tadi. Jadi ada komunikator, ada komunikan, kemudian ada pesan yang disampaikan. Yang keempat adalah ada media yang menyampaikan, pakai jalur apa, jembatannya apa, dan sebagainya. Yang kelima adalah respon atau feedback, yaitu tanggapan dari pihak komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Ya, jadi ada feedbacknya ketika misalnya si A berkomunikasi dengan si manajer, berkomunikasi dengan bawahannya, ngomong, ada feedback. Ya, feedbacknya apa? Entah itu komunikasi juga atau entah perilakunya seperti atau kegiatannya seperti itu. Harus ada feedback dari sebuah komunikasi. Ketika komunikasi itu disampaikan ya dari teman kerja tapi tidak ada feedback, itu berarti informasi atau pesan tadi tidak sampai kepada orang yang kita tuju, seperti itu ya. Jadi harus ada feedback, komponen komunikasi itu. Nah, feedback ini di sini feedback atau respon itu ada 4. Yang pertama zero feedback. Apa itu zero feedback? Zero feedback itu yaitu pesan yang diterima komunikator dan komunikan tetapi tidak dapat dimengerti oleh komunikator. Jadi ketika feedbacknya itu balik lagi ke si komunikator, itu nggak ngerti apa sih gitu ya. Responnya seperti ini dapat terjadi apabila ada penggunaan istilah bahasa yang tidak sepaham. Jadi si komunikatornya ketika mendapat balasan dari komunikan itu tidak mengerti apaan gitu. Yang kedua positive feedback. Positive feedback yaitu pesan yang diterima dapat dimengerti oleh komunikan dan mencapai persetujuan sehingga komunikan bersedia berpartisipasi untuk memenuhi ajakan ya. Jadi yang kedua ini positif, dapat respon yang positif. Yang kedua netral, yang ketiga netral feedback, yaitu feedback yang tidak memihak, artinya respon yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator tidak mendukung atau menentang, netral aja. Jadi ketika disampaikan feedback dari komunikannya ya sudah, oh gitu ya sudah, beres gitu, tidak ada mendukung atau saya setuju dengan pendapat Anda, saya paham dengan pendapat Anda, tapi diam saja, ini ya, itu disebutnya netral. Ada yang terakhir adalah negatif feedback. Apa itu? Yaitu respon yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator bersifat merugikan atau memojokkan komunikator. Jadi ketika komunikator sudah menyampaikan pesannya, ada respon negatif dari komunikan ya, responnya ini pesan yang disampaikan tidak benar atau saya tidak setuju dengan pendapat Anda, itu berarti feedbacknya negatif, seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang proses komunikasi ya. Jadi proses komunikasi itu adalah langkah-langkah pertukaran informasi dari komunikator dan kepada komunikan dengan menggunakan media dalam usaha mencapai satu pengertian. Jadi apa langkah-langkah
ya, langkah-langkah atau kegiatan pertukaran informasi dari komunikator ke komunikan dengan menggunakan media dalam usaha mencapai pengertian. Jadi itu dia adalah proses ketika penyampaian itu disampaikan menggunakan media sederhananya ya mulut, mungkin komunikasi ngomong, ya ketika nanti dipahamkan apa namanya tersampaikan seperti itu. Nah di sini kalian bisa lihat ada yang namanya bagian alur komunikasi. Ya, nanti disampaikan di sini gambarnya. Di situ ada komunikator, kemudian ada komunikan, ya. Dari komunikator ada encode, ada kode untuk menyampaikan pesan. Kemudian ada pesan yang disampaikan melalui media. Kemudian ada decode, ya. Kemudian nanti komunikan akan merespon atau men-feedback atau memberikan tanggapan. Nah, dalam komunikator dengan komunikan itu ada hambatan, karena tadi terjadinya hambatan komunikasi. Terkadang kita mungkin ketika menyampaikan sesuatu informasi kepada teman kita, kepada guru kita, ada salah tangkap, ya hambatan itu namanya hambatan komunikasi. Ketika yang kita jelaskan tidak paham si komunikan atau yang mendengarkan informasi tersebut, ya bahkan jadi nanti responnya adalah negatif, gitu. Ketika sebenarnya pesan kita yang mau disampaikan positif malah menjadi negatif. Selanjutnya adalah langkah-langkah proses komunikasi, ya. Apa aja sih langkah-langkahnya? Yang pertama adalah komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan. Jadi informasi yang disampaikan, informasi atau pesan yang disampaikan kepada komunikan. Yang kedua, komunikator membuat atau menyusun sandi-sandi atau encode untuk menyatakan maksud dalam bentuk lambang-lambang atau gambar, baik warna, baik bahasa sandi, baik tulisan dan lain-lain, itu encode-nya. Setelah itu lambang-lambang tersebut disalurkan melalui media. Misalnya ketika kita menggunakan presentasi, kita menggunakan media komputer infocus untuk menjelaskan lebih detail tentang informasi apa yang kita akan sampaikan menggunakan media. Kemudian komunikan akan menguraikan atau menafsirkan lambang-lambang yang kita berikan, komunikator berikan, sehingga mempunyai makna atau arti. Kemudian yang terakhir adalah komunikan memberi tanggapan atau feedback. Ini sebenarnya penjelasan dari bagian tadi, ya. Oke, selanjutnya mungkin pembahasan tentang fungsi komunikasi. Jadi fungsi komunikasi itu untuk apa sih? Ya, apa gunanya komunikasi? Ada beberapa perusahaan yang memang menjadikan komunikasi ini adalah sumber dari fondasi sebuah perusahaan. Bahkan di Dharma One Park sendiri, ya, lingkungan Dharma One Park, ya, kalau kita termasuk ya SMK Dharma One, di sini ada banyak perusahaan, mulai dari hotel, Oleh Suite, ada Rukun Senior Living, ya, ada SMK Dharma One, ada pabrik window food yang ada di lingkungan Dharma One, bisa disebut dengan grup Dharma One Park lah, seperti itu. Ada namanya moto perusahaan atau value company value, ya, antara disebut dengan Kokote Pasera dan Molepak itu ada yang namanya Kokote Pasera. Apa itu? Ko-nya itu communication, itu yang pertama, communication. Jadi memang perusahaan menempatkan komunikasi itu sebagai fondasi utama. Kenapa? Karena memang ketika komunikasi itu salah, negatif dan sebagainya, itu akan menimbulkan masalah di perusahaan tersebut, ya. Nah, menurut Rudolf E. Vanderbilt, ya, di sini mengemukakan bahwa komunikasi memiliki dua fungsi. Fungsi pertama itu fungsi sosial, yaitu komunikasi berfungsi untuk kesenangan, menunjukkan ikatan dengan orang lain, serta membangun dan memelihara hubungan. Jadi fungsinya adalah fungsi sosial.
Tadi untuk kesenangan, ikatan dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan. Yang kedua adalah fungsinya sebagai pengambil keputusan. Ya, komunikasi dapat memutuskan untuk melakukan atau tidak. Dengan adanya komunikasi, kita akan dalam perusahaan biasanya akan memutuskan sesuatu. Informasinya dari si ini komunikator, rekanan kita menyebutkan bahwa sekian, kita harus mengambil keputusan. Yaitu pentingnya komunikasi. Ya. Nah, sementara menurut Onong Urjana Effendi dalam bukunya Dimensi-Dimensi Komunikasi yang terbitkan tahun 1986 itu menyebutkan bahwa fungsi komunikasi itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah memberikan informasi kepada masyarakat publik, ya. Jadi perilaku menerima informasi yang merupakan perilaku alamiah, masyarakat akan menerima informasi yang benar. Masyarakat akan merasa aman dan tentram, ya. Ikut akurat diperlukan oleh beberapa bagian masyarakat dalam bahasa. Itu menurut Onong Urjana. Yang kedua, mendidik masyarakat. Jadi ketika kita komunikasi, kita bisa mendidik masyarakat, ya, dengan komunikasi yang baik. Yang kedua, mempengaruhi masyarakat. Contohnya apa tuh? Contohnya komunikasi orasi, ya, kita mengorasikan sesuatu di lingkungan masyarakat, ya. Fungsinya komunikasi itu untuk mempahamkan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat. Yang keempat adalah menghibur masyarakat, ya. Seperti itu. Itu adalah beberapa fungsi dari komunikasi. Yang selanjutnya adalah tujuan komunikasi, ya. Menurut Dan Curtis dalam bukunya Komunikasi Bisnis Profesional tahun 1996 diterbitkannya bahwa tujuan komunikasi itu ada 5, ya. Apa saja sih? Yang pertama adalah tujuannya adalah memberikan informasi kepada klien, kolega atau bawahan, ya. Jadi fungsinya adalah kita memberikan, kalau dalam dunia kerja, ya, kaitannya dengan dunia kerja, komunikasi dunia kerja itu memberikan informasi kepada klien kita, ya, rekanan kita, kolega kita, bawahan, ya, atau pimpinan kita. Yang kedua adalah mendorong orang lain untuk memberikan nasihat kepada orang lain, ya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan membuat keputusan. Ketika kita berkomunikasi, ada hal yang harus diputuskan, maka dari proses komunikasi itu ada sebuah keputusan harus diambil, baik pimpinan maupun manajer maupun hal-hal yang di bawahnya. Yang keempat, semakin tinggi kedudukan status seseorang, semakin penting, ya, keahlian teknis dalam berkomunikasi untuk meminta data kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan. Yang kelima, mengevaluasi perilaku secara efektif, yaitu untuk menilai, untuk mengetahui hal-hal yang akan dilakukan setelah menerima pesan. Seperti itu adalah fungsi, ya, tujuan dari komunikasi tersebut. Ya, ada juga nih dari Onong Urjana Effendi, ya, ada 4 tujuan. Selanjutnya ini adalah jenis-jenis komunikasi. Jenis komunikasi ada berapa sih? Ya, di sini ada 4. Yang pertama jenisnya adalah komunikasi interpribadi atau interpersonal communication. Apa sih? Yaitu komunikasi, ya, bentuknya dengan diri sendiri, baik disadari atau tidak. Orang tersebut berperan sebagai komunikator atau sebagai komunikan. Jadi komunikasi dengan diri sendiri, ya. Ketika seseorang melakukan kegiatan perenungan, perencanaan, penilaian terhadap sendiri, introspeksi, nah itu adalah komunikasi interpribadi. Yang kedua, komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi dengan tatap muka yang memungkinkan setiap peserta menangkap reaksi orang lain secara utuh. Kita dengan teman kita dengan guru kita dengan orang tua kita, disebut dengan antar pribadi atau interpersonal communication. Yang ketiga, komunikasi kelompok, ya, atau group communication, yaitu kumpulan orang yang memiliki tujuan bersama, berinteraksi, ngobrol, saling bertukar informasi. Nah, itu disebut dengan komunikasi kelompok. Yang terakhir adalah komunikasi publik,
yaitu seseorang pembicara dengan sejumlah orang besar komunikasi halayak yang bisa dikenal satu persatu. Contohnya apa? Ketika kita pidato, kita ceramah, itu disebut dengan public communication, ya. Selain itu ada juga komunikasi organisasi. Kenapa Pak? Itu komunikasi yang bersifat formal maupun informal. Komunikasi organisasi berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih besar dari komunikasi kelompok tadi, ya. Dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya komunikasi massa, yaitu komunikasi yang menggunakan media massa, ya, baik cetak, surat, majalah, koran dan sebagainya maupun elektronik, radio, ya penyiar seperti itu, penyiar televisi, pembawa berita seperti itu, yang dikelola oleh suatu lembaga yang dilembagakan. Jadi komunikasi ditujukan kepada sumber besar, ya, di banyak tempat. Faktor-faktor komunikasi ini, faktor-faktor komunikasi yang pertama adalah faktor penunjang keberhasilan komunikasi, ya. Ada beberapa hal kalian bisa baca di halaman 206 di buku administrasi perkantoran. Ya, faktor tadi ada faktor penunjang keberhasilan, ada faktor penghambat komunikasi, ya. Faktor penghambat contohnya apa? Contohnya kurang cakap. Jadi seorang komunikator kurang cakap menyampaikan komunikasinya, jadi terjadi feedback yang negatif. Nah, itu disebut dengan faktor penghambat komunikasi. Terus sikap yang kurang tepat, ya. Contohnya apa sih? Contohnya komunikator yang kurang baik, yang meremehkan komunikan sehingga berdampak negatif, ya. Kurang pengetahuan juga itu merupakan hambatan dari komunikasi. Ketika kita menyampaikannya kurang memahami, kurang mengetahui dari apa yang kita berikan, maka akan terjadi hambatan, ya. Kurang memahami sistem sosial, kecurigaan yang beralasan, yang tidak beralasan, kesalahan bahasa, ya. Beda bahasa juga kadang-kadang tidak nyambung ketika kita pergi ke negara lain membicarakan bahasa Inggris tapi pemaknaannya beda, kadang-kadang menjadi hambatan juga bagi orang lain untuk memahami apa yang dimaksud oleh kita, ya. Kemudian jarak fisik, ya, terus keterbatasan indera, verbalitas, ya, komunikasi satu arah, itu juga semua merupakan hambatan-hambatan dari sebuah komunikasi, ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan, ya. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian memahami tentang komunikasi. Di sini masih ada dibahas apa itu komunikasi efektif, komunikasi kantor, ya, nanti bahasannya lebih lengkap, ya. Pak, kenapa sih Pak di kantor harus dibahas kayak gimana komunikasi kantor, bentuk komunikasi kantor itu seperti apa? Kenapa? Karena memang di kantor beda lingkungannya dengan dunia kalian di rumah atau di sekolah. Kalau di kantor memang lingkungan formal, ya, menuntut kalian untuk saling memahami, karena ya tadi akan terjadi sebuah hambatan ketika pemahamannya berbeda, gitu, apa yang kita pahami dengan orang lain, sehingga menjadi hambatan komunikasi, sehingga komunikasinya itu tidak lancar, memiliki hambatan, sehingga apa yang kita berikan atau kita mengerti belum tentu mereka mengerti, sehingga terjadi kesalahan. Itu saja mungkin dari Bapak penjelasan mengenai komunikasi. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau ada yang bertanya tinggal di WhatsApp, ya, tadi ke Bapak pertanyaan apa, kemudian kalian dikerjakan tugas-tugasnya yang sebelum-sebelumnya juga tolong dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.